Aku tuh kemarin kan baru nonton film nih. Apa? Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Saking suka sama filmnya pengen bawa sutradaranya ke sini. Terima kasih sudah mengundang. Mas Andi Lawrence adalah seorang sutradara dari film yang tadi gue sebut, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Film yang hitam putih. 2,5 jam terbang ke Jakarta tuh nangis saya baca buku itu. Pertama kali baca langsung. Nangis karena ternyata hal-hal baik yang Joan dulu lakukan ke saya itu nggak natural baik gitu. Tapi dia pelajari ternyata. Oh, Joan tuh tidak hanya mencintai saya tapi juga mencintai hubungan ini ya. Halo parents, apa kabar? Balik lagi di Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yes. Hai Ibu, apa Hai, kabar? baik. Aku tuh kemarin kan baru nonton film nih. Apa? Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Aku lebih gampang ngomong Jatuh Cinta Seperti di Film-Film daripada JCS Dev. Iya itulah. Nah, aku pengen saking suka sama filmnya pengen bawa sutradaranya ke sini. Terima kasih sudah mengundang. Karena Mas Yandi ini jujur aja kemarin kita udah podcast bareng di podcastku satunya dan aku menemukan ternyata dalam banget ya orangnya. Boleh kenalin dulu dong Mas Yandi ini. Mas Andi Lawrence adalah seorang sutradara dari film yang tadi gue sebut, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Film yang hitam putih. Pertama itu ya. Tapi film yang menurutku brilian banget dalam hal realitasnya. Aku suka banget di mana dia menggambarkan sebuah relationship itu sangat apa adanya, sangat relate. Tidak terlalu over romanticize, bahwa kita jatuh cinta dalam relationship itu adalah ya kebanyakan 90% menurutku adalah ngobrol. Ngobrol itu mau berantem, mau ngobrol biasa, mau ngobrolin orang, mau gibah, mau apa segala macam. Itu adalah ngobrol dasarnya dan itu dibawain sama Ringo sama Nirina bagus banget. Bagus banget. Nah yang menarik dari film itu, filmnya hitam putih. Majority dari film itu hitam putih. Tapi ada alasannya kenapa. Nah di sini kita bukan ngomongin alasan filmnya itu kenapa hitam putih. Tentang filmnya udah pernah dibahas di 3 Days of Lunch. Tapi waktu ngobrol sama Mas Yandi, aku menemukan hal yang ternyata Mas Yandi itu belajar tentang relationship-nya. Relationship pribadinya, dia tuh belajar dari beberapa sources. Tapi yang aku salut adalah niat untuk belajar tentang relationship-nya sendiri. Benar gak Mas? Iya betul sekali. Pertanyaan paling dasar. Kenapa harus belajar tentang relationship-nya? Bukannya kah relationship itu yaudah jalanin aja, nanti kita juga tahu sendiri, ya gak sih? Saya juga dulu awalnya mikirnya gitu. 2015-16 pacaran sampai 18 sama Joan, istri saya sekarang. LDR, dia di Makassar gitu, kampung halaman saya. Dan dulu tuh bisa belajarnya karena saya juga dulu adalah orang yang paling ngerasa nggak butuh belajar itu. Nggak tahu ya, gengsi aja. Kayaknya mungkin karena consider diri itu baik ya. Sombong banget ya. Maksudnya kan takaran baiknya itu cukup banget deh. Zaman itu kayak waktu single, saya kan nggak maki, nggak pernah kata-kata kasar, nggak ngebentak, nggak bius. Saya pria baik kayaknya ya. Punya surat kelakuan baik dari polisi kan? Iya. Yang lately saya juga tahu ternyata saya mengenal emosi marah tuh labelnya salah. Nanti kita bahas. Tapi intinya saya melabel diri saya kayaknya cukup baik deh menurut rata-rata moral gitu. Sehingga ketika pacaran dengan Joan tuh suka mulai baca buku. Buku pertama yang dia baca itu Man from Mars gitu loh. Women from Venus. Terus mulai nganjurin mau baca nggak buku ini gitu. Merasa sudah cukup baik kan, berlindung di balik jawaban, apakah buku itu sesuai dengan ajaran agama kita, Bu? Gitu pertanyaannya. Tapi itu jadi alasan ya? Iya alasan sebenarnya. Ya enggak sih, tapi ya nggak usah lah. Yang penting kan kita niat baik. Bla bla bla. Udah deh, LDR ada LDR gitu, banyak project saya arahkan ke Makassar. Sampai suatu hari saya ke Makassar, sebelum pulang dia ngasih saya versi tipisnya. Ya, Yan ini ada versi tipisnya. Tipsnya, ringkasnya. Dia kayaknya tahu kalau lihat bukunya tebel saya nggak mau. Gitu. Ini dibaca, dikasih persis sebelum berpisah di bandara. Udah karena riwo, udah telat, masuk pesawat masih pegang bukunya. Taruh di meja, terus kayak ini kalau saya nggak baca sekarang nih kayaknya selamanya nggak saya baca lagi deh. Ya udah deh, saya baca lagi gitu. Buka, baca, 2,5 jam terbang ke Jakarta tuh nangis saya baca buku itu. Pertama kali baca langsung? Nangis karena ternyata hal-hal baik yang Joan dulu lakukan ke saya itu nggak natural baik gitu. Tapi dia pelajari ternyata.
Kayak di buku itu tuh ada tips-tips pria itu beda loh, cara nyikapin pria itu gini gitu. Jangan pernah pertanyakan misalkan pekerjaannya, tapi puji dia di area kekuatannya dan segala macam. Ternyata apa yang John lakukan tuh intentionally karena dia belajar. Gitu. Jadi ngerasa, oh Joan tuh tidak hanya mencintai saya, tapi juga mencintai hubungan ini ya. Bukan hanya mencintai pasangannya, tapi mencintai hubungannya. Iya, jadi ada sendiri. niat bagaimana memeliharanya. Mungkin lahir karena background dia perfeksionis, suka belajar segala macam. Dan yang paling bikin saya nangis adalah ketika bukunya itu lucu. Jadi dia babnya zigzag. Bab 1 pria, bab 2 wanita. Oh iya, pria. iya. Oke. Bagaimana dia selesai begitu pria masuk ke tema hal-hal yang tidak boleh kamu katakan ke pasanganmu. Oke, dan dia nulisnya karena tips per halaman per kalimat. Jadi tiap buka ada. Kata-katanya kayak gini. Jangan pernah bilang tanda kutip gitu aja khawatir. Wah ini saya banget nih. Sering bilang gitu. Sering mengecilkan perasaannya. Gitu. Terus ada lagi kayak dia jelasin sesama pria nongkrong menceritakan masalahnya untuk menemukan solusi. Wanita menceritakan masalahnya untuk menemukan perasaannya. Wanita yang menemukan perasaannya menemukan solusinya sendiri. Jadi wanita tuh nggak mau dikasih solusinya. Makanya perempuan katanya kalau curhat ke temannya bisa ikut nangis, pegangan tangan. Gitu ya. Sementara kalau perempuan curhat ke pasangan yang laki, langsung kan bentuk care-nya pria kan, solusi. Iya. Sehingga perempuan ngerasa kamu tuh nggak ngertiin aku. Lah, aku ngertiin, makanya aku mikirin ngasih solusi. Lo enggak, kamu tuh nggak bisa. Ya udah akhirnya aku tetap curhat sama sahabatnya yang bisa ngertiin. Lama-lama inner circle-nya bukan kita. Bener. Ada benernya sih. Jadi ngerasa kayak ya John bukannya nggak butuh solusi, ya tapi at the time ketika dia overwhelmed, yang perlu direspon perasaannya aja udah. Gitu. Ketika dan bukunya yang jelasin ketika kamu direct ngasih solusi, kamu lagi merampas hak dia untuk jadi protagonis, tokoh utama dalam hidupnya. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri gitu. Yang bisa kita bantu support. Kalau dia benar-benar minta advice ya, dan kita ngobrol gitu. Gitu. Jadi dan seterusnya tiap saya balik tuh, iya saya melakukan ini. Dan semua hal yang saya langgar itu, saya pikir itu hal baik karena niatku baik. Di titik itulah saya ngerasa gila ya, dalam relationship niat baik tuh nggak cukup, malah sering bikin sesat. Nah saya keingat lah dulu. Saya kebetulan suka banget dari masa single suka ikut seminar parenting gitu. Dari masa single. Apa yang membuat pengen ikutan seminar parenting? Nah ini emang beda nih. Kalau zaman sekolah saya bukan siswa yang pinter gitu, tapi begitu pernah jadi panitia multimedia ngerekam gitu. Iya. Begitu ngedenger, seru banget ya, karena psikolognya ngajar kayak gini. Kalau anak pulang ke rumah, itu kan sering kalau papa pulang ke rumah, anak pasti papa gitu minta dipeluk. Katanya jangan langsung peluk anaknya. Tanya, mama di mana? Di dapur. Ayo ikut ke mama dulu, peluk mama dulu, cium mamanya dulu, baru cium anaknya katanya. Loh, kenapa begitu? Supaya anak tahu bahwa center keluarga ini bukan dia, tapi papa mama. Bareng-bareng. Iya gitu. Katanya, kata psikolognya, anak nanti di SMP katanya akan kenakalan pertama dan seterusnya. Dari survei yang dia coba lakukan, anak-anak tuh ternyata tidak bisa terlalu jauh nakalnya kalau di rumah papa mamanya itu romantis. Itu Dia aku tidak tega mengkhianati ke romantis. Ketika gravitasi rumah itu papa mama, lebih secure keluarga itu. Begitu dengar itu, oh bisa begitu ya manusia itu ya, tertarik dan ikut terus. Nah, saya keinget itu bahwa apa yang saya pikir baik secara moral, kan semua orang pikir kalau jadi bapak, anak pulang lari nyambut ya dipeluk dong. Kok bisa ditahan ya? Jadi kayak ada yang lebih tinggi dari logika moral kita ya, ada yang lebih tinggi dari logika kebaikan kita, yaitu ya disiplin ilmu yang udah dipelajarin, yang dirumuskan oleh orang yang mengabdikan hidupnya, memikirkan hal-hal tentang itu. Benar. Ini tentang belajar ya, maksudnya kayak tadi sempat bilang bahwa cintanya Joan tuh nggak natural, diusahakan. Yes. Ini mungkin relate dengan filmnya kemarin yang Jatuh Cinta tuh sounds like jatuh tuh di luar kuasa kita, jatuh gubrak gitu, kita nggak sengaja gitu tiba-tiba jatuh. Jadi apakah benar cinta yang baik atau hubungan yang baik adalah hubungan yang lebih diusahakan, atau justru natural itu adalah sesuatu yang dijauhkan atau disedari kalau ada, atau gimana? Ini pernah jadi pembahasan saya sama Joan gitu. Ini tuh kebodohan. Jadi
kalau dari pertanyaan awal, kenapa pengen belajar? Karena saya membuat banyak kesalahan. Oh, Terus malu sama diri sendiri. Gitu. Saya pernah ngelamun-ngelamun mungkin karena filmmaker ya. Membayangkan gitu, wah ini kalau udah menikah, biasa ada pikiran-pikiran gelap ya, kayak apa ya, mungkin karena ngeliat mama saya single parent ya. Apa jadinya kalau saya harus menempuh perjalanan yang serupa ya? Sendiri. Gitu, mungkin saya akan ya gini selesai. Suatu hari lagi di teleponan gitu, saya ingat banget lagi nyetir gitu, John tuh nanya, apa yang terjadi kalau misalnya kita menikah terus Tuhan mengizinkan aku pergi duluan? Kamu akan nikah lagi nggak? Karena saya pernah mikir sebelumnya, jawaban saya kecepatan. Ya mungkin saya akan nikah lagi. Terus kamu cepet banget, gak ada mikir sama sekali. Terus saya, ya dibodoh banget. Dan kita diam lama, terus saya coba jelaskan, iya saya pernah mikirin apa gitu segala macam. Lebih ke kayaknya karena, ya saya coba jelaskan, maksudnya saya mengizinkan diri saya apa segala macam. Tapi setelah menikah, saya ralat tuh, bukan karena takut istri, tapi lebih ke kayak setelah menjalaninya, ya saya bilang kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, hal pertama yang saya lakukan mungkin ke psikolog kali, konseling. Saya takut gila gitu setelah dijalani. Anyway, akhirnya kita memikirkan hal itu ya, dan saya menemukan bahwa cinta itu ternyata nggak semulia itu. Kayak saya pernah baca di mana ya, dibilang manusia itu katanya bisa jatuh cinta atau mencintai pasangannya gitu ya, lebih dari satu orang di saat yang bersamaan. Ya, pernah dengar juga aku itu. Gitu, itu mungkin gitu. Kita itu selama berabad-abad terlalu dibuai oleh roman gitu atau romantisme, glorifikasi cinta sejati yang luar biasa hebohnya, bahwa itu adalah kekuatan dan segalanya gitu. Sehingga timbullah mispersepsi yang banyak sekali. Misalkan suami dengan istri tidak harmonis di rumah, mungkin kesulitan karena punya anak, susah ada segala macam. Terus ini kan klise banget ceritanya. Terus di kantor ada sekretaris atau bawahannya perempuan yang sifatnya selalu sangat support. Gimana Pak? Iya Pak gitu. Selalu muji. Akhirnya jatuh cinta sama teman kantornya. Lalu dia berpikir, kalau dia pikir cinta itu mulia ya, inilah cinta sejatiku. Karena aku nggak merasakan itu hal yang sama, iya udah nggak ada lagi. Loh parameternya tuh nggak di situ. Akhirnya kita, dan ada juga yang gini, aku tuh udah nikah, aku jalan sama teman perempuanku berdua, aman dong kan aku udah nikah, ada cincin, dia juga udah nikah. Loh siapa yang tahu kan sama-sama pria wanita dewasa bisa aja jatuh cinta lagi gitu. Jadi glorifikasi cinta itu sangat mulia, membuat banyak mispersepsi. Terus kita berdua merenungkan, iya ya kalau memang cinta tidak semulia itu lebih kuat malah. Kenapa? Karena gini, kalau cinta memang tidak semulia itu, maka di antara kita sebagai pasangan suami istri kita harus terus mengupayakannya. Karena nggak mulia-mulia banget kan, nggak bisa autopilot gitu. Jadi harus terus disiram, dipelihara, dicari-cari kesempatan ngedate-nya, diupayakan gitu. Sementara ketika kita keluar, kita nggak bisa pede tuh pakai cinta semulia itu sehingga kita off guard gitu sama relasi. Justru sama orang lain, lawan jenis gitu ya, harus sangat ngejaga kan batasannya. Karena kita melindungi cinta yang fragile ini gitu. Jadi keluar malah sangat hati-hati dijaga, ke dalam sangat diupayakan. Ini ngomongin cinta tapi semua butterfly in the stomach ini semua diambil semua nih, yang bagus-bagusnya kayaknya dicabut nih, dikulitin sama Mas Yandi nih sebenarnya cinta tuh begini. Wah langsung rasanya dari berwarna kayak filmnya kayak hitam putih lagi nih. Promo film yang sudah tidak tayang. Sudah tidak tayang lagi. Tapi ini tuh menjadi latar belakang kenapa Mas Yandi bikin film itu? Salah satunya, saya di gereja cukup aktif buat semacam kayak ngebantuin community kecil-kecilannya gitu, yang isinya tuh jemaat yang belum menikah. Jadi banyak banget ngobrol sama anak 23 sampai 30 tahun, bahas pengen nyari pasangan, pengen apa. Jadi kakak lah buat diskusi gitu. Nah banyak gitu yang kalau udah jatuh cinta udah buta, nggak bisa ngebaca gitu. Kayak dia kurangnya apa, dia kayaknya nggak cukup, dipaksain karena udah membara. Kayaknya karena pengalaman pribadi itu dan kumpulan ketemu banyak adik-adik ini gitu, jadinya akhirnya pengen bikin cerita tentang jatuh cinta tuh kayak nggak seperti di film-film loh. Benar sih. Ya. Gimana Bu? Rasanya kalau mikir kayak gitu, kalau kita soalnya kita brought up di gue lahir tahun 80-an, film-film 90-an 2000 yang semua tuh kalau namanya film romantis itu semua glorifying love-nya tuh kayak sampai
bahkan yang gila-gila gitu, kayak I would kill for you, I would die for you, kayaknya I cannot live without you. Kayaknya itu dulu justru di zamanku itu romantis banget kayak gitu, bagus banget kayak gitu. But it's actually self-destructing juga ya kalau sampai kayak gitu ya. Makanya kita balik lagi perlu untuk belajar di luar itu di saat mungkin ya pikiran kita nggak endorfinnya isinya jatuh cinta sehingga nggak bisa rasional. Justru di saat-saat kayak gitu kita masukin ilmu-ilmu tentang relationship. Bener. Bener ya. Jadi kan dibaca juga di saat kita lagi tenang, kita bisa dengar podcast, nonton film yang mungkin membantu, atau misalnya baca buku, atau ada marriage workshop sekarang, ada marriage counselor. Aku tuh paling favorit sebenarnya selama masa-masa mudaku, masa muda, itu film Notebook. Jadi mungkin kalau di sini parents pernah nonton gitu ya film Notebook, aku tuh sampai nonton berkali-kali, bukan waktu itu di bioskop aja ya, tapi begitu ada di VCD, DVD gitu ya, kira zaman VCD, DVD banget. Itu tuh yang aku tonton bisa berulang-ulang gitu. Kalau sekarang mungkin udah ada di misalnya Netflix kayak gitu-gitu. Bisa sampai masih sedih karena menurutku nih, aduh cintanya kok begini banget gitu dan menyedihkan. Membangun rumah dengan tangannya sendiri. Iya. Padahal di situ tuh ada adegan yang toksik loh. Itu inget nggak bagian dimana dia gelantungan di Ferris wheel? Gue akan lepas nih kalau lo nggak mau ngedate sama gue akan lepas. Suicidal banget tuh dari situ. Tapi karena kita ngelihatnya Hollywood, Ryan Gosling, kayaknya boleh nih. Kayak karena cakep sama cakep ketemu gitu kan. Jadi kayaknya diglorify banget gitu relationship yang kayak gitu. Naik perahu hujan-hujan. Naik perahu hujan-hujan. Padahal bisa aja sakit nanti ya. Tapi apa yang didapat selama ini dari hasil tentu belajar dari relationship ini, dari bukunya lah, dari apapun yang dialami, dari belajar itu ngebantu apa sih di hubungannya Mas Yandi? Aduh, saya tidak bisa membayangkan pernikahan saya tanpa kami berdua, terutama Johan ya. Dia yang lebih aktif nyari, terus ngasih tahu saya tinggal ngikut sih. Gitu. Saya nggak bisa bayangin gimana kita ngelewatin konflik-konflik atau masalah-masalah tanpa disiplin ilmu itu sih. Gitu ya. Hal-hal simpel kayak tadi kita sempat ngobrol gitu, ada satu buku kita baca, aduh dari mana lagi source-nya. Intinya ternyata urgency atau masalah bagi tiap orang tuh beda gitu. Dan harus nanya. Happily ever after ya? Kayaknya ya, happily ever after Gary Chapman ya. Ya itu ngajarin intinya harus komunikasi, dan komunikasi itu harus kritis. Harus critical gitu, kayak dia minta apa terus nanya 1 sampai 10 berapa. Kalau jawaban pasangan tidak di atas 8, kalau kamu lagi pegang koran, lagi apa, buang barang itu, duduk di sampingnya ngobrol sama dia, berarti itu urgent. Gitu. Nah, aku lagi pengen kamera baru. Kamu urgensinya 9. Berhenti podcast ini. Tapi kita fokus ke masalah berarti ya misalnya ya. Tapi memang sih berarti hal ini tuh sesuatu yang jarang atau mungkin kita nggak pernah lakukan juga ya. Memang biasanya kita ngobrol, biasanya kita kalau lagi podcast gini nih intisarinya adalah komunikasi sama pasangan. Tapi kita nggak pernah kasih rating seberapa penting sih pembahasan kita tadi itu gitu kan, urgensinya seberapa. Kayak let's say nih di rumah ya, setiap permasalahan baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Kayak di rumahku lagi ada tikus ya di atap nih. Buat aku tuh sesuatu yang mengganggu. Terus aku rasanya udah pengen ngebomnya tuh atap tidur gitu dia. ya. Aku sampai nggak bisa tidur. Terus ngerasa kayak insecure kalau aku ke dapur nanti ada tikus lagi loncat apa gimana gitu kan. Nah, setiap kali aku ngobrol sama Aryo, dia nggak terlalu. Aku tahu dia nggak menganggap itu penting. Menurut dia lebay aja loh kayak gitu-gitu. Tapi nggak ngomong. Tapi aku bisa merasakan itu dari gitu. Responnya. Nah tapi kan dengan case yang sekecil tikus ini aja, kalau misalnya coba kamu tanya ke aku, kalau di rating tentang seberapa tikus ini ratingnya berapa Bu? Iya buat aku tuh di 8 sama 9, 8 atau 9. Oke, udahan kita podcast ini udahan dulu. Gue harus segera beresin tikus dulu. Gitu, dan akhirnya memang karena Aryo nggak terlalu nanggepin, jadinya gue sendiri yang mencari solusi gitu. Wah ini harus gini nih, wah ini harus gini nih. Coba besok pagi kita kasih perangkap, kita kasih lem tikus, bla bla bla. Gitu. Itu emang lebih aku yang proaktif kan. Benar juga gitu. sih. Mungkin ada petunjuk dari universe kenapa Mas Yandi ada di sini hari ini. Kita harus belajar itu. Supaya lain kali kita sama-sama nanya kalau lagi ada masalah nih kalau di rating berapa sih gitu. Karena ya itu menurut aku penting banget, menurut kamu apaan sih? Menurut kamu mungkin lebay jadinya, dan sebaliknya. Kalau kamu ada masalah apa gitu, menurut kamu kayaknya nih kalau di rating bisa 8-9, menurutku apaan sih biasa aja gitu loh. Ya dan kalau nggak salah juga dibilang bahwa kalau
gimana harus kalau beda, tapi yang merasa lebih kurang urgent dinaikkan ke urgensiannya ya. Ya, ngebelain kepentingan pasangannya yang lebih tinggi gitu. Ya, karena lebih mudah kan. Nanti gantian, kalau aku lagi ada yang something yang itu kamu naik gitu. Iya benar. Emang lagi apa? Lagi gak ada apa-apa. lagi khawatir aja apa yang terjadi abis rekaman podcast ini. Tapi itu yang kadang-kadang kita lupa adalah yaitu kan untuk tahu seberapa urgency yang dia rasakan gitu. Jadi bukan cuma sekedar komunikasi tapi beyond komunikasi itu sih. Nah itu belajar tuh ada gunanya. Pasti ada yang bisa kita aplikasikan ke hubungan kita gitu. Tapi untuk kembali misalnya nih orang tua atau generasinya akan bilang udah ngapain belajar, sini aku nasehatin. Kayak kita selalu dapat nasihat dari orang tua atau kalau di acara pernikahan tuh dari tetua kasih nasihat pernikahan gitu. Bahwa bilang nurut aja sama istri gitu. Istri selalu benar yang gitu-gitu ya bercanda-bercandanya lah. Nah tapi ada gak sih yang memang dipadukan, ada yang learning by doing atau enggak, kita balik pertanyaannya, yang dipelajari belum tentu cocok dengan hubungan Mas Yandi? Apa ya? Ada gak yang ini mah gak bisa di gue karena apa gitu? Sejauh ini sih belum nemu yang gak bisa diaplikasikan. Ya paling kayak ayo dengan istri cari kegiatan hobi yang sama gitu. Oh itu belum nemu? Gak ada, susah banget. Susah banget. Saya sangat olahraga, proaktif segala macam gitu. Istri saya ya kalau bisa kita santai-santai aja. Iya. Emang itu tidak bisa dipaksakan ya. Bisa ketemu gitu. Kalau menemukan sesuatu dari yang nggak off the books misalnya, oh ternyata by experience juga menemukan, oh ternyata kita begini ya gitu. Salah satu masalah terbesar pribadiku ternyata dan baru kelihatan setelah menikah adalah saya itu alergi sekali dengan emosi marah. Jadi saya dibesarkan itu hampir tidak pernah dimarahin. Oke, terus. Ya, kalau kata mama sih karena kamu cukup responsibel anaknya. Jadi kan anak baik tadi bilangnya. Iya, bilangnya anak baik. Jadi cukup dikasih tau resikonya, habis itu jalan sendiri ya udah gitu. Mama saya gitu. Jadi dulu aja waktu SMA minta bolos dibolehin. Gitu. Mama mau bolos gitu. Lo pelajaran gimana? Nanti nyusul gampang gini PR-nya. Iya silakan. Mama kok bisa segitunya gitu? Ya kamu soalnya mama lihat bertanggung jawab. Oke. Nice. Ada efek sampingnya. Saya itu gak diajarin marah itu adalah bagian nyata dari kepribadian manusia. Jadi saya itu melabel berpuluh-puluh tahun marah itu artinya kurang sabar. Marah itu artinya kurang sayang. Jadi kalau istri saya buat salah atau ada yang saya gak nyaman, saya harusnya marah. Saya melabelnya enggak, saya harus sabar karena saya sayang sama dia, saya gak boleh marah. Gitu. Sehingga tiba-tiba kalau saya buat salah dan istri saya kebetulan di area emosi marah dia sehat, dia marah-marah aja. Nah saya tuh ngerasa kamu tuh nggak sesayang saya sayang sama kamu. Beda. Karena kalau saya marah saya tahan, kalau kamu enggak. Gitu. Baru sadar setelah punya anak. Istri saya ngajarin anak saya yang sulung tuh 4 tahun, ngajarin yang marah boleh tapi nggak boleh nyakitin diri sendiri, nggak boleh nyakitin orang lain, nggak boleh ngerusak barang. Gitu, tapi selebihnya marah boleh, jadi saya tinggal ikutin. Ternyata karena dari kecil saya nggak pernah dimarahin dan saya ngerasa seperti itu, setiap kali saya berkonflik dengan istri saya itu merasa hubungan kita nggak imbang. Kayak saya sayang kamu gede banget, kamu tuh enggak karena kamu marah. False belief gitu. Jadi ketika dia marah, ditambah nggak tahu ya, mas kecenderungan suami kan mau membahagiakan sampai ada happy wife happy life. Iya. Jadi kalau istri marah tuh dunia runtuh gitu. Tambah dia begitu, saya frustasi sekali, stres sekali. Tiap kali dia marah, saya merasa saya gagal, saya apa gitu. Dan akhirnya nggak bisa nyelesain masalah. Udah kepalang ngerasa kita nggak imbang nih dan segala macam. Dan saya dulu punya prinsip adalah saya menikahimu, saya mau membuatmu bahagia. Kalau bisa seumur hidup, ini bodoh banget sih. Kamu nggak perlu mengalami masalah yang berarti. Kamu jangan marah lah. Hidupmu happy lah masanya. Gitu. Itu dalam batin sih. Nggak pernah saya ucapkan. Tapi bawah alam sadar begitu. Setelah saya ngerti bahwa saya melabel emosi marah itu harusnya bisa positif, asal sehat. Saya ganti tuh value-nya di batin saya. Jadi saya mau jadi suami bukan yang membuatmu tidak pernah marah, tapi membuat kamu selalu merasa aman kalau marah di rumah ini. Kamu boleh marah sama saya anytime, segede apapun, dan tidak merasa takut saya judge. Gitu. Menikah dengan saya harusnya membuatmu bahagia karena kamu bebas mengekspresikan dirimu, mau marah sekalipun.
Seperti itu. Udah 34 tahun baru sadar selama ini saya pikir saya sabar, ternyata saya alergi sama rasa marah gitu. Terus sekarang udah bisa marah belum? Udah. Iya, saya ya. Akhirnya kalau marah bersih-bersih rumah. biar yang deep clean gitu. Ulang di vakum. Dyson, boleh sebut merek gak sih? Makanya saya bilang suka banget abis nonton reviewnya mas. Jadi istri saya kalau udah mereda dia ngeliat, marah lagi dong biar lebih bersih. Gitu. Jadi udah rilis anger, baru kita ngobrol. Gue pikir kalau dia pulang dari mana, dari pergi gitu, bersih banget. Kamu kenapa? Kamu ada apa tadi gitu, pasti gitu. Cerita ini bersih banget soalnya gitu. Kadang marah banget pulang dari kerja gitu. Maaf ya, kadang lagi pernah kejadian lagi kebelet pup, nggak pup, saking marahnya bersihin rumah. Oh gitu. Marah sekali, sampai bersih baru tenang. Oke, saya mau pup. Berarti Anda menemukan satisfying dari misalnya debu yang hilang kalau ada diangkat, dilap gitu. Rasanya gitu. Marah tuh kayak kalau sedih harus nangis, ya marah harus ada outputnya ternyata gitu. Bersih-bersih. Ya bersih-bersih, cerita. Iya. Kamu nggak sedih? Tenis. Tenis ya. Oh, marah, kesel. Pantas orang main tenis tuh gitu ya. Gitu. Teriak, harus pakai teriaknya gitu. Iya. Nah, ini juga hasil belajar ini otomatis kan kayak pasti belajar tentang parenting juga ya. Ya. Dengan anaknya ya. Tadi cerita bahwa sebelum kesini di mobil anaknya sedikit ada masalah. Di sekolah ya. Di sekolah dengan temennya, terus berhenti dulu. Sampai dia berhenti dulu di pinggir peluk anaknya. Gitu. Nah itu juga hasil belajar. Iya. Wah, boleh di-share sedikit tentang apa yang dipelajari untuk itu? Aduh, istri saya itu udah wanti-wanti waktu anak kita mau masuk 2 tahun tuh trouble 2. Iya, terrible tuh. Tantrum. Ya, trinya tuh teenager. Oh, apa itu? Bener. Tri tapi rasa teenager. Wah, udah dari namanya aja udah mulai mengagetkan. Udah mulai info-info lah gitu. Akhirnya dan waktu itu belum beli bukunya. Cukup dengar dari istri dan belajar dari Parent Talk juga sejujurnya. Wah, terima kasih. Istri saya yang suggest buat follow, kita belajar. Ketika kita jalanin ngadepin, ampun. Gitu, lebih sulit dari yang kita duga gitu. Padahal kita udah kaget sih. Belajar banyak, baca banyak gitu ya. Akhirnya udah saya nggak tahu nih jalan keluarnya. Saya kasihan lihat istri saya frustasi. Kita melalui malam-malam di mana istri saya nangis, anak saya yang sulung nangis, yang bungsu belum ada waktu itu. Saya frustasi, akhirnya tidur dalam keadaan nangis-nangis gitulah. Aduh. Oke, terus? Iya, karena waktu itu masalahnya apa ya? Anak saya kalau mau tidur harus nangis dulu, gitu. Sementara istri saya kalau udah ketiduran dikagetin tuh sampai subuh nggak bisa tidur. Dan berhari-hari jadi udah hitam matanya segala macam. Wow. Aduh ini gimana ya gitu. Akhirnya ya udah saya inisiatif tuh. Keuangan rumah itu yang pegang istri saya semua. Karena dia lebih bijak ngelola keuangan. Jadi saya nggak punya akses terhadap mobile banking. Saya cuma dijatain uang jajan aja. Untuk pertama kalinya saya maksa diri saya beli buku gitu. Coba sendiri bisa gitu. Beli itu buku Toddler Montessori. Oke. Gitu beli. Dan di hati saya waktu itu cuma gini, yang menginginkan kamu lahir nak di dunia ini tuh papa sama mama. Aduh saya gampang nangis kalau. Iya. Saya tahu ini dunia yang susah kamu mengerti karena berinteraksi dengan orang dewasa. Papa yang harus ngertiin kamu. Gitu. Akhirnya baca dan baru baca kata pengantarnya nangis-nangis. Gitu saya nangis lagi karena kata pengantarnya itu kurang lebih kayak dia menjelaskan anak-anak itu toddler adalah manusia yang paling tulus, paling ikhlas, habis marah udah selesai dan dia nggak dendam. Iya. Gitu. Dia anak manusia paling mindful. Saking mindfulnya itu yang menyebabkan kadang kamu ayo mandi, kok nggak mau mandi, gitu. Dia lagi punya PR inisiatif. Ternyata semua ada penjelasannya, gitu. Sementara waktu semua misbehave yang kita label dengan nalar normal kita adalah kenapa dia nunda ya? Dia sengaja bikin aku kesel ya. Dia sengaja bikin ini ya. Kan kita timbul asumsi jahat ya. Iya. Enggak, padahal dia sedang mengerjakan tugasnya sebagai anak umur 2-3 tahun, tugas psikologinya kayak gitu dan yang ngerasa iya maaf ya nak, papa mama nggak ngertiin kamu selama ini dan kita coba baca lagi, gitu. Coba belajar lagi gitu. Jadi seperti aku senang sih dengarnya bahwa seperti mendengarkan sekali bahwa
masalahnya anak itu adalah yang misalnya anak lo alamin di on the way ke sini adalah dunianya udah besar banget, masalah yang menurut kita bisa kadang-kadang kita suka nganggep anak kita tuh masalahnya alah gitu doang, maksud sih kayak gitu sampai nangis. Kadang-kadang gue masih dalam hati berpikir kayak gitu, ya elah gini doang nangis. Tapi oh iya ya, tapi ini masalah misalnya kalau anakku ada pertemanan juga masalahnya di sekolahnya, tapi dia bisa sampai nangis ke kamar mandi gitu. Aku dengarnya juga sedih banget, dia di sekolah ke kamar mandi untuk nangis karena nggak mau dibilang gampang nangis tapi dia sedih gitu. Kasihan. Wah kasihan banget. Oh segitunya ya ternyata buat dirimu ya masalah ini ya. Jadi kayak this is their world gitu. Jadi kayak gimana lo memahami anak terus berhenti dulu, ada masalah di mobil berhenti dulu dan peluk, itu bagus banget sih menurutku. Lebih penting at the moment ya, lebih penting perasaan relasi kita istri atau anak daripada masalahnya dulu. Jadi kejadiannya itu dia masuk mobil terus diambil cerita, tadi aku dikasih stiker sama temanku, nyari-nyari ngubuk, udah habis papa, sambil nyetir kan dengar udah habis, maksudnya tasnya udah keluar semua nih barangnya, stikerku nggak ada, tiba-tiba mulai nangis. Wah, terus dia nuduh temannya ngambil, ada satu temannya yang dia curiga ngambil, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi dia nangisnya tuh escalate terus, lama-lama naik, escalate terus. Aku nggak mau sekolah lagi gitu. Gua makin serius. Ya, aku mau sekolah lagi gitu, makin serius gitu. Ya udah deh, dikit lagi nyampe rumah gitu. Terus mau ke podcast kan. Udah 12:30 tadi tuh. Terus dia bilang gini, dalam bahasa Inggris, dia bilang ke sekolahnya bahasa Inggris. Aku nggak pernah melakukan hal yang jahat sama temanku, tapi kenapa dia melakukan hal ini padaku? Waduh, ini pertama kali nih dia marah kayak gini. Nepi, nyari tempat nepi, lepas dari seat belt, mau papa peluk. Mau dipeluk, pecah, tambah pecah lagi nangisnya. Dipeluk lama banget, nunggu. Sambil peluk tuh sambil saya nyari tasnya, ada nggak sih stikernya? Nggak ada. nangis. Di pikiran saya tuh udah banyak solusi. Beliin stiker langsung, kasih mainan lain, telepon gurunya. Siapa yang ngambil stiker anak saya? Banyak tuh solusi-solusi. Nggak, yang meter sekarang tuh perasaan. Ya, gitu, betul. Papa ngerti kamu sedih, iya papa kalau jadi kamu pasti juga sedih. Aku nggak mau sekolah lagi. Iya sih kalau papa jadi kamu mungkin papa juga nggak mau sekolah lagi sih. Nah, sampai tenang gitu. Mau makan dulu, mau, ada KFC. Ayo kita makan KFC. Iya itu bagus banget menurutku. Jadi hasil dari belajar itu awalnya mungkin belajar tentang relationship untuk pasangan, bersama pasangan, dan sekarang akhirnya bisa diaplikasikan ke banyak hal juga gitu. Nah terus mungkin ya Mas Yandi beruntung istri ngajak untuk belajar di awal ya. Tapi mungkin banyak juga parents di sini yang mungkin dianya udah mau belajar tapi pasangannya tuh belum mau. Jadi gimana sih, ada tips nggak mungkin buat mungkin aku harus ngajak Joan ke sini ya. Gimana bisa Yandi bisa mau akhirnya. Mungkin ada tips-tips lain nggak yang bisa ngajak pasangannya untuk belajar bareng gitu. Mungkin tipsnya adalah encourage sifatnya. Jadi yang biasa saya temukan tuh adalah ada teman juga yang istrinya yang suka baca, suaminya tuh enggak. Anak tuh nggak bisa diteorikan lah, Anak nggak bisa diteorikan. Iya, anak kita beda nggak semua, itu yang nulis juga kan dari Western, beda lah gini segala macam gitu. Oke, gitu. Dan yang teman saya lakukan adalah ya kadang-kadang ya secara halus nyinyirin suaminya. Ini sih nggak mau baca, ini sih susah apa gitu. Nah kalau saya nggak tahu ya, mungkin teraplikasi dengan baik di saya. Joan tuh selalu encourage. Jadi sedikit niat saya buat baca apa, dia selalu muji itu, gitu. Gitu. Dan kadang kalau dia baca sesuatu dan saya sudah melakukan apa yang dia baca tanpa saya sadar, dia afirmasi itu, papa kamu tuh berbakat loh, kamu tuh udah melakukan ini tanpa kamu baca, gini. Lama-lama saya penasaran, yang saya lakuin apa sih? Akhirnya baca. Gitu. Kalau aku malah jawabnya, udah bisa, nggak usah baca dong. Bagus tuh, bagus, encourage ya. Encourage dia selalu buat ngangkat gitu sih. Jadi akhirnya mau. Ini dari obrolan ini aja aku bisa dapat beberapa hal loh. Yang pertama gini, ini terkait dengan relasi ya, baik itu sama pasangan ataupun mungkin sama anak atau mungkin sama orang tua kita juga. Bisa. Naturally atau secara natural, secara alami, kita tuh udah punya pattern atau punya pola sendiri, tapi akan jauh lebih baik kalau sebenarnya kita mau mengupayakan gitu ya. Kayak tadi tuh mungkin relasi kita sama anak itu udah paling mudah deh, karena kan
darah daging anak gitu darah daging gitu ya. Kalau sama orang tua mungkin kita udah tumbuh tapi udah kebanyakan konflik nih sekarang gitu kan. Udah banyak baggage-nya mungkin dari masa lalu gitu. Tapi kalau ke anak kan mulai dari nol gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau mengupayakan sesuatu gitu ya, itu rasanya kerasa lebih lebih baik lagi gitu. Terutama yang diterima sama anak-anak, kayak misalnya tadi Mas Yandi bilang sama anak memvalidasi dulu perasaannya. Padahal kalau naturally secara alami pasti kan kayak oh iya paham oh iya ngerti, ya udah deh nanti tinggal beli lagi, gampang kan stiker gitu. Jadi tapi kalau kita upayakan mau belajar ada ilmunya itu pasti jauh lebih baik. Sama kayak kita sama pasangan, kita pikir kita udah baik kan. Oke, aku setia dengan kamu, aku nggak chat sama cowok lain kok, itu kan aku udah baik. Udah cukup ya. Padahal sebenarnya ada sesuatu tahap yang bisa lebih lagi yang kadang kita emang lupa sih. Iya. Emang pengingat bahwa tikus tuh harus segera dibasmi. Bener kan? Bener produk placementnya. Oke, Mas Yandi, thank you banget. Aku sebelum udahan aku mau iseng shotgun question this or that ya. Iseng lucu-lucuan aja nih kita tambah. Coba ya jawab what comes in your mind langsung nih. Bikin film romantis atau film politik? Romantis. Jelas ya. Oke, jatuh cinta diam-diam atau jatuh cinta ugal-ugalan? Dua-duanya susah. Diam-diam deh. Diam-diam. Oke, lebih serius. Masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Kita lebih serius dikit. Selingkuh itu bisa sembuh atau nggak mau maafin pasangan yang selingkuh? Tergantung pasti. Ya, tidak mencoba menghilangkan empati terhadap yang diselingkuhin atau tidak membenarkan yang selingkuh, tapi intensinya berusaha menyelamatkan pernikahan. Gitu. Jadi selama masih ada kesempatan bisa diselamatkan, kenapa enggak? Walaupun pasti sakit banget. Pasti. Saya setuju. Diputusin atau mutusin? Mutusin. Wow, oke. Terakhir, tim minta maaf atau minta izin? Minta izin, mantap. Oke, parents, seru banget hari ini ngobrol sama Mas Yandi Lawrence. Banyak banget yang bisa dipelajarin hari ini, bisa diulang lagi semuanya. Tapi menurutku ini bisa ditonton berkali-kali karena mungkin bisa, mungkin satu hal dipelajarin, berhenti dulu, dipraktekkan, terus pelajarin lagi. Dan ada beberapa buku yang disebut juga oleh Mas Yandi di sini, membantu banget. Dan ingat, siapa tahu kalau nggak membantu di lo dan lo udah tahu semuanya, bisa ke yang dirimu sayangi, dirimu pedulikan, dioper konten ini, di share konten ini, dan jangan lupa komen, tanya atau mau cerita, like dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye parents.